Tadi panggil haji. Kalau orang manggil kita haji tidak masalah. Yang tidak boleh kita pengen dipanggil haji. Oh, jadi kalau misalkan nama kita, misalkan ini orang udah berhaji, terus habis itu namanya nggak dituliskan, ada haknya di depan mah, terus habis itu protes. Ya. Kayak Haji Muhyiddin 2 kali naik haji. Ustazah Haja Halimah. Jangan sampai kalau seandainya perempuan ngelihat laki-laki misalnya dihina, bukan level gue kayak lu. Kita tidak tahu siapa tahu yang terbaik buat dia. Makanya kalau berdoa, jangan yang terbaik kata saya, tapi untuk saya. Mah, ini ada pertanyaan lagi, Mah. Naon? Kalau buku nikah hilang, apakah harus nikah lagi? Tidak. Buku nikah hilang di KUA arsipnya ada. Nggak harus nikah lagi. Tidak usah nikah lagi, kecuali dengan perempuan yang berbeda. Pergi ke KUA, Anda ngomong tanggal berapa, bulan berapa Anda menikah, di buku arsip pasti ada. Saya yakin yang nanyanya emang pengen nikah lagi. Iya. Dari alasan, saya katakan tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ikro Talks, podcastnya BPKH. Dan alhamdulillah di episode kali ini nih, kita spesial sekali karena kita pertama itu ada di studio barunya BPKH. Dan untuk merayakannya juga, di episode perdana ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial. Spesialnya kenapa? Karena beliau adalah sosok yang mencerahkan Indonesia, mencerahkan setiap orang-orang yang mungkin mau berangkat ke kantor di pagi harinya. Karena kalau mertua saya itu selalu bilang, setel aja itu, mau siap-siap setel acaranya beliau gitu. Jadi mau ngapain yang penting suaranya itu kedengeran dan bisa meresapi gitu. Dan kita kedatangan dengan Mama Dedeh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangatnya luar biasa. Selalu semangat, hidup banyak sekali Ki. Oh gitu. Iya mah, kalau 2 kali. Kalau 2 kali nanti. Itu 2 kali itu mah, kalau orang lagi demo hidup. Nah. 2 kali dengan diambil akhir nanti. Oh iya. Dan Mama ini adalah sosok yang kata-katanya itu selalu dinanti mah. Setiap ceramahnya, setiap tausiahnya itu menjadi tauladan bagi banyak orang nih. Dan terima kasih Mama ya udah datang di BPKH mah. Sami-sami. Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke. Tapi haji kita ini nggak sombong amat mah. Ya. Ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kita tidak pernah dipanggil Haji Muhammad. Betul. Jadi kalau misalkan orang minta dipanggil haji, kalau orang manggil kita haji tidak masalah. Yang tidak boleh kita pengen dipanggil haji. Oh. Jadi kalau misalkan nama kita, misalkan ini orang udah berhaji, terus habis itu namanya nggak dituliskan, ada haknya di depan mah, terus habis itu protes. Ya. Kayak Haji Muhyiddin 2 kali naik haji. Ustazah Haja Halimah. Itu sombong Ki. Itu sombong amat ya Pak ya. Sombong amat. Enggak, Mang Amat enggak. Oh enggak. Dari kebun kacang 5 rumahnya. Kebun kacang 5. Ya. Sini kalau di sini aman security mah. Orangnya baik. Nah mah, kita nggak ngebahas masalah haji dulu nih mah, ya. Karena mungkin udah banyak di podcast kita sebelumnya. Ini kita lagi pengen tahu nih mah, terkait topik yang lagi rame. Naon? Topiknya itu adalah Scary Mary mah. Scary Mary itu adalah takut menikah. Ya. Pernikahan itu jadi sebuah momok, di mana anak-anak muda zaman sekarang itu bahkan kayak, aduh, ini makin banyak isu-isunya, semakin nggak ada kepercayaan, semakin takut gitu. Apalagi kemarin yang rame viral mah, itu seorang suami itu menganiaya KDRT istrinya yang punya anak bayi, dan anak bayinya itu ada di situ. Bahkan sempat ketendang. Ketendang apa ditendang? Kayaknya karena itu anak bayi yang belum ada dosa, gimana mas saya. Nah gitu mah. Jadi banyak sekali tren-tren yang bilang katanya, ya udahlah nggak usah nikah aja lah. Padahal Rasulullah sendiri bilang kalau misalkan menikah itu adalah menyempurnakan agama, betul ya Maya? Betul. Karena begini, manusia normal siapapun dia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Rizki lihat di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah
wal hulmus sawamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai 6. Satu, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki normal. Ya kata normal laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, itu abnormal. 2, menyukai anak-anak. Yang ketiga, menyukai kekayaan emas perak. Yang keempat, orang normal menyukai kendaraan, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang. Jadi normal manusia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, tapi kelanjutannya pernikahan gitu. Kalau orang tidak mau menikah, artinya abnormal. Kata ayat ini. Nah, terus tadi dibilang kalau menikah itu artinya menyempurnakan agama. Maksudnya gimana tuh, Mah? Begini, Rasul mengatakan menikah adalah separuh agama. Maksudnya apa? Pernikahan ibadah yang paling lama. Rizky lihat. Betul. Sholat berapa menit? Ya, 5 menit lah. 5 menitan lah. Puasa sehari. Haji paling banter mama itu haji itu 9 hari. Ya. Karena mama berangkat belakangan, pulang duluan. Terus juga kalau kita zakat saat itu. Jadi sebentar. Tapi yang namanya menikah itu perjalanan ibadah yang sangat panjang, ada yang sampai 50 tahun. Betul. Makanya dikatakan separuh agama adalah menikah. Dalam keseharian suami melayani istri, istri melayani suami, libtigha'i mardatillah, karena Allah, pahalanya luar biasa tuh. Itulah yang dimaksud. Makanya Nabi mengatakan andika sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia bukan rombongan. Nah, kalau misalkan kita kembalikan lagi, ada ketakutan-ketakutan orang karena bisa jadi kan yang namanya laki-laki dan perempuan ini mungkin bertemu ketika di usia yang sudah dewasa gitu ya. Nah, berarti kan ada kemungkinan juga ya dia tidak beda ya dengan kasih sayang ibu terhadap anaknya, atau mungkin ayah terhadap anaknya. Nah, melakukan hal-hal seperti yang lagi rame ini nih, melakukan kekerasan, KDRT. Sekarang kita sebagai seorang muslim, acuan kita adalah Al-Quran. Coba Rizky lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti bertemu dengan kematian. Semua yang hidup pasti mendapatkan musibah yang buruk sama yang baik. Nah, kalau kita belajar Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, insya Allah tidak usah khawatir. Karena yang namanya hidup siapapun tanpa kecuali, kata Allah, ada ujian yang buruk, ada ujian yang baik. Makanya kalau kita melihat ada yang KDRT dan seterusnya, jangan lihat yang di KDRT, lihat yang baik-baiknya. Betul. Betul. Salah kalau lihat cuma yang jeleknya doang. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada. Gitu. Tapi itu kan ada semacam kayak ketakutan orang-orang mah ngelihat kayak misalkan ya nanti suaminya bisa menjadi sosok yang seperti itu atau bahkan istrinya juga seperti itu gitu. Kata siapa? Tidak begitu kok. Karena apa? Coba dilihat. Seandainya ada orang terkena musibah, semua diizinkan oleh Allah. Coba dilihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba bi musibatin illa bidzillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kata Allah, siapapun kalian yang kena musibah, musibah datang kepada kalian diizinkan dengan Allah. Menghadapnya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan hidayah. Yakin ini ujian diizinkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba dilihat. Anak SD ujian, pelajaran SD apa pelajaran SMP? SD. Ujian mama sesuai dengan keinginan mama. Ujian Allah buat Rizky sesuai dengan imam Rizky. Itu jangan khawatir makanya. Jadi itu part of ujian mah. Semua ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Berarti kalau ujian itu akan ada selesainya juga. Bukan ada akan salah kamu. Bukan ada selesainya.
Kalau kita menghadapi ujian, wajib lulus. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik itu. Oh iya. Tapi wajib usaha. Coba lihat di dalam surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan. Kita usaha. Mah, tapi ada juga ini kemarin saya tuh melihat di komen-komen netizen gitu ya Maya. Itu tuh ada yang bilang kalau ya Islam kan memperbolehkan memukul. Nah itu boleh diluruskan gak Mah? Yang seperti apa sih? Karena takutnya orang jadi alasan nih Mah. Jadi pembenaran. Rizki lihat An-Nisa 34. Wallati tahopuna nusuzahunna falduhunna wahdujuruhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau kalian para suami takut istri kalian nusus ngelawan sama suami, satu, tugas suami nasihat istri. Nasihat pertama ya? Kata perempuan, pisah ranjang. Kalau masih muda kan, dia punya kebutuhan. Dia ngarep-ngarep ya. Nah, pisah, jangan tawa. Pisah ranjang. Kalau gak mempan, dipukul. Rasul mengajarkan, bukan pak, salah. Dipukul pakai siwak. Terus kita siwak? Oh. Sakit kita. Iya. Tak, sakit gak? Enggak. Itu didikan. Jadi bukan dipukul pok. Kan sama begitu, tidak. Mendidik yang kamu kerjakan aku tidak suka. Kecuali kalau suami kawin lagi baru istrinya pukul tok. Nah itu boleh. Nah berarti Mah kalau misalkan tadi kan Mama bilang ini adalah bagian dari cobaan-cobaan dalam hidup gitu ya. Nah tapi bagaimana Mah untuk membentuk sebuah harmonisasi gitu dalam membangun rumah tangga yang jauh dari ketakutan-ketakutan seperti itu dalam Islam? Sekarang yang namanya Quran, kebanyakan di masyarakat kita hanya balapan Quran. Saya 3 kali hatam, saya 4 kali hatam, baru tegarti esina, salah. Walaupun baca Quran dapat pahala. Coba lihat di dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, yang halal, yang haram sama di Quran. Jadi bagaimana? Coba lihat di Quran. Yang pertama Allah perintahkan Iqra, baca. Cukup tidak? Iqra talks. Ya, Iqra talks. Kemudian cukup tidak? Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Cukup tidak? Yatlu. Coba Rizki lihat di dalam surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitab Allah. Siapa yang gemar, yang hobi, yang suka baca Quran. Tuh, hobi. Cukup tidak? Tadabur. Maksudnya apa? Ayatnya dibaca, bacanya yang tartil, kemudian artinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amal dalam hidup. Itu Quran. Jadi kita kalau memang mengaku Islam, wajib mengikuti yang namanya semua isi Al-Quran. Bukan hanya bacanya, tapi isinya bagaimana, mempraktekannya bagaimana, gitu. Karena panduan kita Quran. Jadi ya supaya harmonis, rumah tangganya juga berjalan dengan baik, itu baca Quran. Bukan. Kalau mau harmonis bagaimana? Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in ulimaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribatkan muka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Rasul mengajarkan kalau ada laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki, alasan cuma kaya tanpa agama, dijamin menderita batin. Kalau yang nikah hanya alasan dia turunan Menak, turunan Raden, turunan keraton, tanpa agama, menderita batin. Kalau ada orang nikah cuman tampan, cuman cantik, tanpa agama, menderita batin. Kenapa? Ketampanan, kecantikan ada batas. Betul. 20, 30, 40, 74. Ngeok. Nesel nanti. Maka Islam mengajarkan ambil yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik,
pasti harmoni akan jalan. Karena agama kita tidak pernah mengajarkan yang buruk begitu. Tuh buat para wanita dan laki-laki, dengarkan itu ada tips dari Mama Dede. Karena begitu, kalau orang yang mengerti agama nggak bakal melenceng dari aturan agama. Betul. Makanya Rasul mengatakan, "Taraktufikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin." 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin selamat dunia sampai akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada, Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Semua berawal dari niat yang tulus. Ikhtiar penuh tawakal demi menyempurnakan ibadah. Menjawab panggilan ilahi. Karena siapapun dapat menjadi tamu Allah. Memberikan manfaat untuk umat. BPKH VA menjawab transparansi pengelolaan dana haji melalui pengelolaan dana haji yang syariah dan akuntabel. Setiap orang punya kesempatan bertamu ke rumah Allah. Download aplikasi BPKH VA. BPKH, amanah melayani umat. Ada kebahagiaan kecil yang saya turut rasakan saat mendengar orang lain bahagia. Rasanya bangga. Hal kecil yang saya lakukan dapat membantu orang lain menjadi sempurna. Pertama jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Selalu ikhtiar dan tawakal menjadi bekal saya selama ini. Ustadz naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatin aku juga ya, nggak usah nginep di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Itu patokan hidup kita. Tapi selain tadi mah, kalau misalkan ada ketakutan dalam pernikahan, kayak contohnya tadi ada KDRT, tapi ada juga ketakutan, mungkin ini bagi laki-laki ya mah ya, itu tuh biaya mah. Ketika biaya itu mereka mikirnya kayak, nikah sekarang belum mapan, nikah sekarang belum punya duit. Padahal kalau dari secara usia harusnya ya sudah mampu untuk menikah gitu. Bentar ya, makanya Allah berfirman dalam Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kalian lihat. Binatang jalannya merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Kepala. Kata Allah. Kalau kalian merasa kalian manusia, dalam menjalani hidup harus selalu pakai otak. Okay. Ada orang yang takut menikah, biayanya mahal. Makanya kaji Quran. Tidak ada di Quran, di hadis Nabi yang memerintahkan kalau nikah mewah. Di hotel yang mahal, dengan menu makanan yang mahal. Makanya pergunakan akal sehat kita. Mana yang harus dilaksanakan? Rukun nikah. Rukun nikah kan cuma pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Kalau ini ada kenapa nggak pakai biaya ki?
Makanya ngaji pakai Quran. Selamat kita gitu. Kalau seandainya tadi Rizky bilang, kalau ada laki-laki bikir, berapa biayanya, berapa mas kawinnya. Kalau udah ketahuan nih cewek minta mas kawin yang mahal, tinggalin. Emang cewek dia doang, rasional Ki. Masih banyak cewek yang lain. Pikir pakai akal sehat. Belum nikah aja udah minta banyak, apalagi udah pernikahan, mundur ya, balik kanan, cari yang lain dong, begitu. Oke. Rasional. Tapi kan? yang kalau misalkan dari ini ya Mah, ya dari pertemanan saya tuh, itu tuh kayak ngerasa ya setelah pernikahan, mungkin pada saat pernikahannya tadi melaksanakan rukun pernikahan tadi itu, cuman setelah pernikahan untuk menghidupi orang lain gitu, dalam artian istri gitu, terus apalagi nanti punya anak, biaya popok, sekolah dan lain-lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, nikahkanlah budak-budak belian yang belum menikah. Kalau mereka tidak punya kemampuan, aku jadikan mereka punya kemampuan. Jadi pembuka rezeki diantaranya adalah dengan cara menikah. Rizki bilang, kalau punya anak bagaimana? Jangan takut. Rizki lihat dalam Bani Israil ayat 31. Apa kata Allah? Kata Allah begini, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aku loh yang ngasih rezeki buat anak kamu. Aku juga yang ngasih rezeki buat kamu sebagai orang tuanya. Bukan kita, cuman melalui kita. Tuh, jangan takut. Yang namanya orang, selama orang itu bergerak, rezekinya datang. Betul. Coba betul. Lihat di dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua dabah yang bergerak, yang melata, yang hidup di alam dunia dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dijamin. Asal bergerak, gitu. Bergerak. Dan berniat juga ya Mak ya. Niat karena Allah bergerak, berusaha. Yang salah ngajedog gitu, cicing. Tapi saya percaya banget sih Mak, karena waktu itu ketika niat nih pengen nikah gitu, itu semuanya itu dipermudah. Bahkan yang tadinya ngerasa kayak aduh ini biaya segala macam mahal-mahal, ternyata rezekinya ditambah oleh Allah. Betul, yakin. Saya hidup karena Allah, punya keinginan menikah juga perintah Allah untuk menjaga rasa jinak saya. Karena makanya nih, pernikahan hukum yang pertama wajib bagi siapa? Laki-laki yang sudah punya penghasilan cukup buat menghidupi seorang istri dan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, takut jatuh pada zina, wajib. Titik. 2. Hukum pernikahan sunat bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah punya penghasilan tapi dia bisa menjaga marwah dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dia sunat. Yang ketiga, hukum nikah itu adalah mubah. Dasar asal pernikahan memang mubah. Yang ketiga, makruh. Kalau seandainya seorang suami menikahi perempuan tidak punya duit, nggak punya penghasilan, mau dikasih makan apa anak orang? Yang kelima, hukum nikah itu haram. Kalau seorang suami menikahi seorang perempuan niat buat balas dendam, gue pernah lu disakiti sama cewek, gue balas dendam sama cewek lagi, itu yang haram. Haram. Kan suka ada. Betul. Di sinetron banyak tuh. ADRT, makanya. Itu yang dilarang. Mah, itu tadi. Kalau misalkan yang pertama tadi KDRT, yang kedua itu adalah faktor biaya. Ya. Ini yang ketiga itu ada pertanyaan-pertanyaan ketika tanggung jawab, Mah. Komitmen. Misalkan dalam sisi laki-laki itu sebagai seorang suami mempunyai tanggung jawab luar biasa untuk menjaga anak orang nih tadinya nih. Ya. Nah, yang tadinya dijaga oleh ayahnya, terus habis itu pindah tangan ke suaminya. Otomatis kan itu pertanggungjawaban yang luar biasa gitu. Orang takut untuk melakukan hal tersebut. Kenapa takut? Ketika ada ijab kabul, kata wali perempuan, saya nikahkan anak saya Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai dikedat. Anak laki-laki bilang, saya terima nikahnya Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai, ini kabul. Artinya tanggung jawab seorang ayah
berpindah kepada suaminya. Tapi jangan khawatir, hidup ini rezeki kita dijamin oleh Allah. Yang tadinya cuma buat sendiri, begitu menikah buat berdua sama istri. Punya anak, bertiga sama anak. Tidak ada yang kelaparan selama bergerak. Itu yakin. Yang namanya Allah, semua makhluk hidup rezekinya dijamin oleh Allah selama kita berusaha merubah diri kita. Coba Rizky lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi berubah dirinya. Kalau orang pengen pintar bikin kue, belajar sama tukang kue. Kalau orang pengen pintar menjahit, belajar sama tukang jahit. Kalau orang pengen punya duit, bekerja dong, berusaha, cari duit. Karena Allah sudah hamparkan di muka bumi, tinggal bagaimana kita mencarinya. Begitu. Kalau janji di Quran. Makanya. Ada satu lagi, Mah. Naon? Ketika orang merasa dia belum pantas untuk menjadi seorang suami dari faktor agama, karena ngerasa kayak agama gue masih cetek gitu, belum bisa nih buat mengayomi istri. Itu gimana, Mah, dalam hubungan suami istri? Nggak usah bingung. Semua ilmu bisa dikaji, bisa dipelajari. Selama ada kemauan, manjada wajada. Kalau ada kemauan keras, pasti akan terlaksana. Coba. Kalau seandainya dia ini tidak bisa jadi suami hari gini, jangan bingung, pencet YouTube. Jadi suami yang baik, kiatnya 1, 2, 3. Kaji itu, ngapain susah? Kan otak kita di atas. Kecuali kalau otak taruh di bawah dengkul. Begitu. Itu kata Quran. Biasanya tuh kalau misalkan ngebuka kayak gitu, yang keluar malah videonya mama semua tuh. Sotoy lu. Atau siapa? Nah, Ma, berarti kalau misalkan ketakutan itu, kalau misalkan dari saya simpulkan nih dari apa yang Mamah tadi beritahu gitu, Ma, itu semua itu mengarahnya ke kebaikan, Ma. Maksudnya? Iya, jadi semua itu mengerucut, ya udah nikah itu semuanya baik gitu. Semuanya baik kembali daripada diri orang yang bersangkutan. Tidak ada nilai negatif, semua yang Allah perintahkan positif semua demi kebaikan bersama. Coba, seorang laki-laki, seorang perempuan masing-masing diberikan rasa cinta, diberikan rasa sayang, disatukan mereka. Makanya dalam Quran disebut orang yang menikah itu dengan misakon golido. Perjanjian yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Itu luar biasa. Menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, berbeda ilmu, berbeda ekonomi, disatukan dalam sebuah keluarga. Bukan perkara mudah. Ini perjanjian yang kuat. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau benar-benar dua-duanya menikah niat karena Allah, tidak akan dipisahkan sampai kapan. Asal niatnya libiro imardatillah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Gitu. Nah, tadi Mama ngomongin mempersatukan keluarga. Ini ada keluarga laki-laki, ini ada keluarga perempuan. Terus abis itu biasanya itu juga ada mertua juga. Yang kadang-kadang bisa menjadi sebuah momok. Betul. Saya soalnya ini ngelihat ceramah Mama gitu di salah satu stasiun televisi. Nah, itu juga sang mertua itu malah nyuruh cerai, Ma. Kembali kepada mertuanya. Makanya dalam aturan Islam, ketika akan menikah, lihat bibit, bebet, bobot. Kalau bibitnya bagus, bebetnya bagus, bobotnya bagus, baru dibabat. Begitu, Ki. Lihat dulu bibitnya siapa, bobotnya berapa kilo, 100 lebih. Iya, bebetnya bagaimana, sikapnya, perilakunya, kelakuannya, baru dibabat. Tidak langsung menikah, ta'aruf dulu, dilihat kondisi keluarganya. Itu Islam mah, jadi tidak ada penyesalan, karena semua sudah diperhitungkan sebelumnya. Inilah yang terbaik setelah menimbang, dan seterusnya inilah keputusan yang diambil. Tidak ada penyesalan.
Itu. Mah kalau misalkan sekarang nih ada yang nonton kita nih Mah, mungkin rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, sedang kacau, atau mungkin dia butuh sebuah tips bagaimana caranya dalam Islam ya Mah ya, itu untuk membuat sebuah rumah tangga itu menjadi lebih baik. Bagaimana sih peran istri kepada suami dan juga suami kepada istri itu yang sesuai dengan syariat? Dalam keluarga ada suami, ada istri. Dalam keluarga suami punya kewajiban hak istri, istri punya kewajiban nama suami, hak suami. Kita lihat bagaimana kewajiban suami hak istri. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idatam wa yaksuha idaktasa wala yudribul wajha wala yuqabbihu wala yahjuru ila fil bait. Kewajiban suami buat istrinya, hak istri. 1. Suami punya kewajiban memberikan makan kepada istrinya sesuai yang dimakan suami. 2. Suami punya kewajiban memberikan pakaian sesuai yang dipakai suami. 3. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. 4. Suami tidak boleh memanggil istri dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil istrinya ya Humairah. Itu yang disenangi. Makanya tidak boleh misalnya gendut, gua pengen minum. Walaupun gendut dan nggak enak lah. Jadi panggilannya enak. Kemudian yang nomor 5, suami tidak boleh keluar rumah. Kalau ribut sama istrinya, tetap bertahan di rumah. Kalau suami berantem sama bininya keluar rumah, di luar banyak cewek penggoda. Ya, itu yang salah. Istri tidak boleh keluar rumah. Kalau lagi berantem, suami bilang, gua mah kagak ngusir. Nyari serep, mau diserepin. Makanya jangan. Sekarang, biar adil. Ada kewajiban istri pada suami. Hakuz zauji alal mar'ati Allah tahjuru pirasahu wa anta burruk ismahu wa antuti amrohu wa Allah tahruja ila bidnihi wa Allah trihama yakrahu. Kewajiban istri, hak suami. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami ngajakin tidur, jangan pura-pura di tengah rumah, ikutin suami. Atau kalau istri sudah di kamar, suami masuk, jangan ngadep ke tembok, justru hadapin suami Anda, kalau perlu tawarin, mau ibadah nggak? 2. Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, tubuh istri hak suami, bukan milik loh. Tubuh istri hak suami, tubuh suami hak istri. Kalau diminta jangan bilang gak ada, udah habis. Makanya para istri memasarankan kalau ada capek siang hari habis neriska, habis bebenah, habis nyuci, suami minta, jangan ditolak, bilang aja. Saya capek bang, silahkan buka sendiri, tutup sendiri, gitu Ki. Daripada bininya capek, maka lu jangan ketawa jadi laki, mikir ngurusin rumah tangganya capek, cari pembokat lu buat nyuci, ngepel. Jangan dianggap enteng, tahu capek. Kemudian yang ketiga, si istri wajib taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. 4. Si istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Jadi kalau ada kegiatan istri yang sekali-sekali, yang temporer, wajib ngomong. Misalnya pergi kemana. Tapi yang rutin tiap hari, misalnya ke pasar, ngaji di RW, setiap seminggu 2 kali, ngomong pertama diizinkan, selesai. Rasul mengatakan, kalau seorang istri keluar rumah, suami tidak izin, dia kecelakaan meninggal, maka jangankan masuk surga, mencium baunya pun gak bakal. Makanya di suami harus penuh pengertian, jangan salah mulu. Bini ke pasar salah, antara anak lu salah, mikir jadi laki. Kalau bukan bini lu, siapa lagi yang ngurusin anak-anak? Jadi jangan semua serba salah. Yang nomor 5 terakhir, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa? Rumah punya kesucian, rumah punya kemuliaan, rumah punya kehormatan, rumah punya harga diri. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai harga diri rumah tangga kita dirusak oleh orang lain. Nah ini. Kemudian, saking istri wajib hormat sama suami, Rasul mengatakan, lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata antas juda li jaujiha. Kalau boleh seorang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Cuman Islam melarang. Makhluk tidak boleh sujud dengan makhluk yang lain.
Maka Rasul mengatakan para istri cukup menghormati suami mereka. Jangan GR dulu. Suami yang mana? Rasul mengatakan, aqnalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa hiyarukum linisa'ihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh pengertian kepada istrinya. Tuh suami yang begitu. Tidak semua suami ditaati. Begitu. Sudahkah Anda merasakan jadi orang yang seperti itu? Insya Allah. Semoga saya pun belum Anda berubah diri. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Iya gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Semua berawal dari niat yang tulus. Ikhtiar penuh tawakal demi menyempurnakan ibadah. Menjawab panggilan ilahi. Karena siapapun dapat menjadi tamu Allah. Memberikan manfaat untuk umat. BPKH VA menjawab transparansi pengelolaan dana haji melalui pengelolaan dana haji yang syariah dan akuntabel. Setiap orang punya kesempatan bertamu ke rumah Allah. Download aplikasi BPKH VA. BPKH, amanah melayani umat. Ada kebahagiaan kecil yang saya turut rasakan saat mendengar orang lain bahagia. Rasanya bangga. Hal kecil yang saya lakukan dapat membantu orang lain menjadi sempurna. Pertama jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Selalu ikhtiar dan tawakal menjadi bekal saya selama ini. Ustadz naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatin aku juga ya, nggak usah nunggu di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Biar istri Anda betah punya suami kayak begitu. Iya. Harus memantaskan, Mah. Ini banyak pencerahan dari Mama yang bikin, waduh ternyata harus begitu ya, ternyata harus begini ya. Itu aturan agama. Iya. Mah, tapi kalau misalkan orang setelah menikah, itu ada beberapa permasalahan yang tadi juga kita bahas juga tadi, masalah faktor ekonomi. Ya. Itu kalau misalkan dari Islam sendiri yang terkait uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Salah. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Rizki silakan lihat dalam An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Dengerin, jangan salah. Sebagian rezekinya. Jadi salah kalau bini uang gaji suami diambil. Uang insentif diambil, uang lauk pauk diambil, SPG diambil, uang transport diambil. Salah. Kata Allah, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Rizki nanya, buat siapa sebagian? Anda buka Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin palil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apakah yang terbaik kata Allah berikan kepada orang tua yang nyari duit, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Artinya istri kalian cukup kasih makan, kasih pakaian,
tempat tinggal, kesehatannya cukup, karena kalian punya kewajiban ngasih ke ibu kalian. Kalian harus ingat sebagai menantu, suami kalian tidak keluar di belahan batu, ada ibunya yang mengandung, melahirkan, nyebokin, netein, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kata Allah, yang penting bini cukup makan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, kesehatannya cukup, duitnya buat emaknya. Keluarga dekat, kakak, adik, bibi, ua, kalian wajib sadar. Sebelum ketemu bini lu, emak sama kakak sama ada yang ngurusin. Bener apa benar? Benar. Makanya kalau punya duit salah. Kalau ada istri yang kalau suaminya ngasih duit sama emaknya ngumpet-ngumpet, artinya bininya koret. Begitu. Jadi sebagiannya buat emaknya. Itu. Yang salah mana? Bininya nggak dikasih makan, nggak ada tempat tinggal, baju compang-camping, itu suami ngurusin emaknya, itu yang salah. Nah, jadi istrinya duluan. Iya, ya karena istri pilihan suami. Betul. Makan jangan berlebihan, makan, pakaian, tempat tinggal cukup, emaknya urusin, saudara kandung yang urusin, gitu. Berarti kalau sebagian untuk istri, kalau misalkan emaknya sudah meninggal, sebagian boleh buat suami, Mak. Buat suaminya. Ya iya, lakinya juga harus hidup, lu beli baju, beli kolor, beli apa, buat kebutuhan suami, tidak masalah. Karena suami kebutuhan. Masa jadi bini tega banget, suaminya duitnya diambil semua, mau pergi dikasih duit goban, cukup mana goban, badan segede gini makan kagak cukup. Ya Allah, maksud kudu dua, Mak. Ember, tahu dari porsi kamu juga. Kalau seporsi kagak kenyang. Oke, ini pencerahan luar biasa nih buat teman-teman mungkin yang lagi mikir kalau misalkan pernikahan itu menakutkan, banyak polemik di dalamnya. Tidak menakutkan. Tuh, langsung dari Mama Dede. Langsung tidak menakutkan. Yang namanya orang menikah tujuannya dilihat. Di dalam Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tujuan pernikahan sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, cinta plus ketenangan hati, keluasan hati, kemudian rahmah, rasa kasih sayang bagi orang yang otaknya normal, cemerlang, begitu. Kalau belum apa-apa udah takut, kenapa? Sugesti menentukan bagaimana langkah Anda selanjutnya. Hati-hati loh. Coba Ki lihat hadis qudsi. Tahu hadis qudsi? Tahu. Firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Ana inda dhonni abdi wa ana ma'wina yadhkuruni fa yudzakaruni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Sekali lagi, kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Kalau tadi Rizky bilang banyak teman-teman yang belum menikah, kayaknya kalau gue menikah jadi susah. Kalau gue menikah jadi sengsara, menderita batin karena Anda sudah punya angan-angan begitu, itulah yang Anda terima. Jadi husnuzon dibutuhkan. Yang namanya sugesti menentukan langkah kita selanjutnya. Yakinkan pernikahan menjadikan kita sakinah, tenang dan tentram, mawadah kelapangan hati. Mawadah itu adalah cinta plus, kemudian rahmah, rasa kasih sayang yang timbul ketika pasangan punya kekurangan. Itulah tujuan pernikahan bagi orang yang otaknya Jawa, normal, ember. Makanya kalau Anda mengatakan tidak akan bahagia, Anda abnormal. Mah, tapi kalau misalkan nih Mama ya, masih case teman-teman juga nih Mah, yang pilih-pilih jodoh. Iya, karena dia pengennya itu mungkin harus perfect gitu. Atau mungkin kalau yang rame juga pengen seperti ayahnya, karena ayahnya memperlakukan dia dengan luar biasa gitu. Terus abis itu ya dia kasih standar yang sangat tinggi. Nah, kalau Anda punya kriteria yang sangat tinggi, sulit menggapainya. Ilmu fikih mengajarkan menikah itu dengan orang yang sekufu. Sekufu itu setingkat sama kita, bukan yang berlebihan.
Kalau Anda tadi standarnya kelebihan, saya yakin sulit mendapatkannya karena di luar jangkauan akal sehat. Makanya gini Ki, kalau masih membandingkan, punten dalam tanda kutip. Karena Rizky ngomong gini, kalau yang namanya pernikahan, seorang perempuan, punten ya, Mama ibaratkan bola. Ketika perempuan usia 20 sampai 30 ibarat bola kaki yang berebutin berapa? Banyak. Dua-dua. Kagak banyak loh, dua-dua. Ada kiper mah. Ya. Yang usia 30 sampai 40 berkurang yang berebutin. Kalau main poli dua pihak berapa orang? 12. Oke, berkurang kan? Kalau perempuan usia 40 ibarat bola golok. Dibuang jauh-jauh. Titik, jangan marah. Laki-laki Mamah bandingkan diibaratkan dengan anjing. Jangan marah. Usia 20 sampai 30 ibarat anjing pudel. Lucu. Semua orang pengen gendong, gemes sila anjing. Lari digendong juga lucu. Semua orang suka. Laki-laki usia 30 sampai 40 ibarat anjing liar. Mulai punya anak, mulai punya bini, pergi kemana-mana pengen buru-buru pulang jagain anaknya. Laki-laki usia 40 sampai masa pensiun 55 atau 60 kalau dia eselon 2 itu ibaratnya anjing liar. Wow, semua diliatin. Merasa gue paling hebat. Mau diterkam. Ketika laki-laki usia pensiun 55 atau 60 ibarat anjing kejebur. Basah. Udah gak ada kemauan. Banyak gitu. Makanya jangan sampai kalau seandainya perempuan ngelihat laki-laki misalnya dihina, bukan level gue kayak lu. Kita tidak tahu siapa tahu yang terbaik buat dia. Makanya kalau berdoa jangan yang terbaik kata saya, tapi untuk saya. Lihat coba Ki, Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi sangat baik buat kalian. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya Islam mengajarkan kalau kamu mencintai orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat membencinya. Kalau benci sama orang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat mencintainya. Jangan berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik masalah yang sedang-sedang saja. Begitu Ki. Nah Mah, selanjutnya Mah ada juga nih pertanyaan. Ketika dia ingin menikah, ini udah punya niat Mah, tapi selalu mendapatkan pasangan yang tadi, kalau misalkan nggak cocok ya udah mendingan mundur daripada nanti ibadah panjang ini itu jadi sebuah perkara hebat nantinya. Terus jadi selama dia mengenal orang itu selalu mendapatkan ya kalau sekarang bahasa itu di ghosting lah Mah. Jadi dijauhin baru kenal, habis itu nggak jadi gitu terus Mah. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban memilah dan memilih di antara 2, 3, 4 sekian puluh pilihan. Caranya bagaimana? Istikharah dong. Minimal sebulan terus istikharah. Apakah dia baik buat saya atau tidak? Jawabannya nanti Arok berikan. 1, melalui mimpi. 2, melalui kabar orang. 3, melalui firasat hati. Gitu. Makanya kok tiap ketemu ini begini jelek, artinya belum cocok. Lu jangan nikah udah tahu jelek. Kan kita bisa memilih dan memilih. Pakai ini selama kita punya akal sehat. Begitu. Tapi umur terus berjalan tuh Mah. Jadi ya iyalah, tiap hari berjalan. Makanya kriterianya turunin, jangan ketinggian. Gitu. Saya pengen menikah dengan laki-laki yang punya kepribadian. Rumah pribadi, PT pribadi, segala pribadi, jangan. Yang wibawa juga mah bawa mobil. Nggak usah. Yang penting agamanya bener, rezeki mah diatur oleh Allah. Kebanyakan dalam tanda kutip orang yang kaya laki-laki yang udah 40-50 tahun ke atas. Kalau perlu ada aki-aki. Kalau Anda misalnya perempuan pengen nikah dengan yang kaya gitu, banyak tuh Mas sekarang. Yang kawin sama yang kaya. Maunya sama yang kaya. Iya. Silakan. Gue coba. Sian deh loh.
Tapi ada juga yang sampai bahkan kecewa, bahkan sampai bilang ke Allah gitu kalau misalkan ya dia berdoa gitu. Kenapa sih nggak pernah ada nih orang yang memang sesuai gitu buat dia? Karena dia merasa jodohnya itu kayak ya ditahan-tahan atau gimana. Kalau ada orang bilang, kenapa sih nggak ada yang cocok? Kenapa sih Allah kok tidak adil? Salah. Kita adalah makhluk yang diatur kehidupan kita oleh Allah. Tugas kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan yang kita miliki, diiringi dengan doa. Hasilnya hanya Allah yang tahu. Coba lihat dalam Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah kepada manusia, tapi aku yang ngasih hidayah. Begitu. Jadi kriteria yang kita ambil sesuai aturan Allah pasti tidak akan mengecewakan, itu yang terbaik gitu. Jangan sesuai kemauan saya, itu salah. Kriterianya salah. Oke. Nah, misalkan orang sudah menikah, terus habis itu menjalani, mengarungi rumah tangganya semuanya, tapi ternyata karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kalau perceraian ini sendiri dalam Islam itu seperti apa, Mah? Rasul mengatakan, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, cerai. Kalau normal-normal saja, cuma dalam ilmu fikih hukum cerai ada 4 ki. 1, hukum cerai wajib. Bagi siapa? Kalau suami istri dalam menjalani rumah tangga dilanjutkan saling menyakiti, saling sikut, saling injek, 2 orang hakim mengatakan tidak layak lagi dilanjutkan, hukum perceraian wajib. Titik. 2. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri, lahir batin sunat bercerai. Atau kalau istri tidak menjaga marwah dirinya, tidak menjaga kehormatan dirinya, misal dicolek orang, diem aja, dia girang, namanya jawilom tuh ki, jawil gelem, itu sunat diceraikan. Yang ketiga, mubah, dasar perceraian mubah. Yang keempat, bercerai itu hukumnya haram. Kalau istri lagi men, atau setelah suci dari men, udah keramas, habis bergaul dengan suaminya, itu haram untuk bercerai. Itu hukum cerai dalam Islam. Kalau misalkan tadi kan Mama bilang ini, kalau misalkan tadi ada permasalahan di rumah tangga, bahkan sampai ada KDRT, itu kan adalah ujian atau cobaan ya, Maya. Nah, tapi kalau misalkan dalam Islam sendiri, pernikahan yang sempurna itu yang seperti apa sih, Mah? Tidak ada yang sempurna. Yang namanya pernikahan kan tali temalinya ada 4. Rasa cinta, mawadah, rahmah, kemudian amanat. Jadi yang namanya orang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif. Orang yang bercinta selalu yakin saya bisa melakukan sesuatu, memotivasi orang yang bercinta. Karena cinta segala-galanya bisa. Coba Ki bayangin, ada orang yang nyanyi, gunung pun akan kudaki, lautan kan kuseberangi. Padahal naik gunung juga gak pernah, berenang gaya batu. Coba orang yang bercinta, otaknya kurang jalan. Andai dipisah laut dan pantai, bisa kagak? Gak bisa. Makanya otaknya kurang jalan. Andai dipisah api dan bara, bisa nggak? Nggak bisa. Saking nggak rasionalnya orang bercinta, penyanyi dangdut mengatakan tai kucing terasa coklat. Udah nyobain kamu? Belum. Oh enggak, gue mah. Masya Allah, itu orang bercinta. Tapi yang kita harus tahu, cinta ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Jangan khawatir, rumah tangga kata Allah bisa dipertahankan. Kenapa? Ada backing yang kedua, mawadah. Mawadah itu hurufnya 4, mim, waw, dal, sama tak marbutoh. Coba lihat di dalam An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an taqraw syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hei para suami, pergauli si kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau kalian melihat ada sisi negatif dari si kalian, jangan ceraikan mereka. Di balik yang negatif, Allah berikan positif yang sangat banyak. Maksudnya apa? Ketika kita melihat orang lain, melihat pasangan kita, jangan hanya lihat negatifnya saja. Karena Allah yang bilang, di belakang yang negatif, positifnya lebih banyak.
Nah, kemudian apa? Seandainya mabadah sirna, pernikahan bisa bertahan, ada rahmah. Apa sih rahmah? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya Rizky bilang, manikah yang sempurna kagak ada tauki. Saling menyempurnakan. Makanya lihat dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pertanyaannya, kenapa orang menikah sama dengan pakaian? Satu, fungsi pakaian yang pertama tiada lain adalah memberikan pengaruh psikologis bagi yang memakainya. Misalnya kita diundang orang ngawinin, berani nggak kamu pakai celana Hawaii sama kaos oblong? Enggak lah. Makanya pakai baju keren dong, pede, ya kan? Betul. Dua, fungsi pakaian pembeda antara orang kaya dengan orang miskin. Tiga, fungsi pakaian pembeda pangkat jabatan orang. Nih pegawai negeri, tuh Pak Lurah, tuh Pak Camat, tuh Jenderal, tuh Kolonel, tuh Tengjen, Mang Jenal. Ya kan? Benar. Baju. 4. Fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Misal, ada orang panungnya gede di punggung, pakai baju. Tahu nggak kamu kalau dia panungan? Enggak. Kenapa? Tutupin baju. Suami punya kekurangan kelebihan, istri punya kekurangan kelebihan. Dalam pernikahan kata Allah, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Inilah baru pernikahan yang baik. Bukan sempurna, saling melengkapi. Itu pernikahan. Iya. Mah, selanjutnya kalau dari setelah pernikahan itu biasanya mempunyai keturunan. Ya. Biasanya ada yang tidak memiliki keturunan, ada yang memiliki keturunan. Tapi kemarin juga yang lagi viral itu adalah ketika seorang ayah melakukan KDRT terhadap anaknya. Ya. Itu kan juga merupakan salah satu ketakutan-ketakutan mungkin bagi ibu, ya, atau mungkin ada juga ya ibu yang mungkin menelantarkan anaknya atau mungkin melakukan kekerasan juga kepada anaknya. Itu gimana Mas kalau misalnya kita dalam menyikapi hal-hal yang seperti itu, kita melihat banyak sekali terjadi. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Iya, gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Semua berawal dari niat yang tulus. Ikhtiar penuh tawakal demi menyempurnakan ibadah. Menjawab panggilan ilahi. Karena siapapun dapat menjadi tamu Allah. Memberikan manfaat untuk umat. BPKH VA menjawab transparansi pengelolaan dana haji melalui pengelolaan dana haji yang syariah dan akuntabel. Setiap orang punya kesempatan bertamu ke rumah Allah. Download aplikasi BPKH VA. BPKH, amanah melayani umat. Ada kebahagiaan kecil yang saya turut rasakan saat mendengar orang lain bahagia. Rasanya bangga. Hal kecil yang saya lakukan dapat membantu orang lain menjadi sempurna. Pertama jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Selalu ikhtiar dan tawakal menjadi bekal saya selama ini. Ustadz naik haji ya? Katanya kalau naik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana nggak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Buatan aku juga ya, nggak usah nginep di hotel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku naik haji nih. Ya,
punya anak. Tadi kan di dalam Ali Imran ayat 14. Semua manusia normal yang kedua pasti menyukai anak. Cuman dalam tanda kutip, punya anak, tidak punya anak bukan hak kita, hak prerogatifnya Allah. Coba lihat di dalam As-Surah 49:50 kata Allah, lillahi mulukus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabul liman yasha'u inasa wa yahabul liman yasha'u dzukura. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Allah yang berkehendak dengan segala sesuatu. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul pun kehendak Allah. Jadi nggak ada yang sempurna, tidak ada. Jadi kalau ada ayah galak kepada anaknya, ini dia KDRT. KDRT, kekerasan dalam keluarga. Ada suami kepada istri, kepada anak, kepada pembantu. Ada istri kepada suami, kepada anak, kepada pembantu. Ada anak kepada orang tua dan pembantu. Semuanya sama KDRT. Dilarang dari dalam Islam. Kenapa? Karena ada rahmah. Saling sayang menyayangi. Makanya tadi dikatakan dalam Al-Baqarah 147, orang yang menikah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa KDRT? Punten. Artinya mereka bukan orang yang takwa. Coba lihat di dalam surat Ali Imran 1:34. Tandanya orang yang takwa, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya apa? Kalau ada orang tetap emosinya yang dipakai tanpa ada rasa maaf, dia setan, jauh dari ketakwaan. Kenapa? Yang namanya nafsu terbagi dua. Coba kamu lihat Ki, dalam Yusuf 53, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia kepada kejahatan, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kata Allah, nafsu terbagi dua. Satu, nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang akalnya sehat, yang otaknya di atas, yang dia pakai nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah, bukan nafsu yang disebut dengan nafsu amarah yang didorong oleh setan. Begitu kata Quran. Aman kan? Aman. Kalau kita ngajinya pakai Quran. Benar. Jadi semuanya udah ada jawabannya sebenarnya. Karena makanya jadi umat Islam baca Quran bukan balapan hatam, tapi mengerti isi Al-Quran, mengamalkannya, aman hidup kita. Begitu. Karena semua jawabannya udah ada di sana. Semua persoalan begitu. Nah, tapi kita juga punya ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pegawai-pegawai BPKH. Jadi karena podcast kita ini Ikro Talks, tadi Ikro itu integrity, quality, respect, accountability. Nah, kita mengajak nih para pegawai-pegawai yang mempunyai core value tersebut. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama itu dari hamba Allah. Waduh, nggak mau ngasih tahu ini. Nah, apakah jika sudah menikah dan suami mengatakan dan melarang sesuatu padahal itu baik bagi si wanitanya, itu harus mengikuti perintah suami? Bagaimana cara buat menenangkan dan menasehati seseorang yang mudah marah? Pertanyaannya dua, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu lagi marah. Satu, kalau suami melarang keinginan istrinya, padahal keinginan istrinya itu bagus kata agama, maka istri ngomong baik-baik dengan suaminya pakai akal sehat, bukan pakai nafsu. Yang saya maksud ini loh yang saya inginkan, berunding. Karena dalam surat Ali Imran 159, wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan, kecuali dalam tanda kutip kalau istri punya keinginan tidak sesuai dengan aturan agama. Satu, dua, naon Ki, dua tadi nanyanya. Yang kedua apa? Kalau misalkan buat nasihatin yang sering marah-marah mah. Kalau sering marah-marah, orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sekarang, di mana sih pusat nafsu?
Rasul mengatakan di udal kita, di bodong kita, sejengkal ke bawah nafsu birahi. Coba jengkalin, pas banget. Pas. Sejengkal ke atas nafsu dunia, sejengkal yang ke bawah nafsu birahi dengan pernikahan. Kalau orang memuaskan nafsu yang ke bawah dengan berbuat zina, dosa besar. Sejengkal ke atas nafsu dunia, pangkat, jabatan, rumah, kekayaan, kendaraan, perabotan dan seterusnya, harus yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jadi artinya yang namanya kita kalau datang nafsu, baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas, satu, Rasul mengajarkan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan akan menghindar. Dua, dengan cara berwudu. Kenapa berwudu? Karena nafsu amarah didorong oleh setan. Yang namanya setan diciptakan dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Wudu pakai air, belum juga reda. Sholat sunat mutlak 2 rakaat. Dengan sholat sunat mutlak 2 rakaat, kita ruku, bodong kita ketekuk, berkurang nafsu kita. Sujud 4 kali, jauh ketekuk, makin berkurang. Walaupun masih ada nafsu, kalau sudah 2 rakaat, sholat mutlak, sudah berwudu, persentasenya kecil, mengatasinya lebih mudah. Atau kalau datang nafsu, Rasul mengajarkan diam. Kenapa? Orang yang emosinya lagi gede, kalau ngomong nyerocos, yang tidak layak diomongin, yang tidak pantas dikata-katain. Kadang-kadang anggota ragunan di absen. Kalau kita rekam orang lagi marah, emosinya ngepuncak, selesai dia marahnya, kita unjukin rekamannya, dia malu sendiri kan? Benar nggak? Ya, kemudian apa lagi? Setelah diam, ganti posisi. Kalau berdiri dia marah, duduk. Duduk masih marah, selentang, tiduran. Kenapa? Kita lihat pakai ini. Kalau orang berdiri bisa lari, bisa nonjok, bisa mukul, bisa nendang, bisa meraih sesuatu. Duduk, kurang kan kegiatan kita? Bisa menendang orang? Nggak bisa. Nonjok jauh nggak bisa. Kalau duduk juga emosi masih ada. Rasul mengajarkan berbaring. Celentang. Sudah semakin tidak berdaya kan? Itulah yang Islam ajarkan. Mengendalikan hawa nafsu. Oke. Ma, ini ada pertanyaan lagi, Ma. Naon? Tadi masih relate dengan yang marah tadi, Ma. Ya. Bagaimana jika seorang suami itu marah-marah hingga mengucapkan kata talak? Oke. Talak. Kalimat talak mutlak milik suami. Suami mengatakan talak sekali, niat nggak niat, bercanda emosi, jatuh talak. Kalimat talaki ada 2. 1. Kalimat talak, kalimat yang sorry, jelas. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu, niat nggak niat. Bercanda maupun emosi, jatuh talak, titik. 2. Kalimat kiasan, sindiran. Sono keluar. Wah, bosan lihat tuh. Pulang ke rumah lu, pulang. Suami niat menceraikannya, jatuh. Sekarang, seandainya kalimat talak, baik yang jelas yang sorry maupun yang kiasan, belum 3 bulan 10 hari, suami akan kembali, namanya rujuk. Syaratnya suami ngomong ke istrinya, bawa 2 orang laki-laki balik berakal, selesai masalahnya. Koma. Sekarang, kalau kalimat cerai, baik yang sorry maupun yang kiasan, sudah lewat 3 bulan 10 hari, suami akan kembali, namanya bukan rujuk, tapi tajdidu nikah. Pernikahan baru. Rukun nikah wajib ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul. Nah, cuman yang namanya talak roj'i hanya 2. Cerai, balik. Cerai, balik. Kalau 3 kali cerai, namanya bain kubro. Sudah sangat sakit, sangat benci suami. Istri tidak kembali sama suaminya, kecuali dalam tanda kutip, istri sudah menikah dengan laki-laki lain dengan keinginan sendiri, bukan rekayasa. Mereka berhubungan badan, ada masalah, mereka bercerai, habis masa idah, baru suami yang pertama bisa kembali dengan istrinya. Tuh, makanya jadi suami hati-hati, jangan ngomong sembarangan tentang cerai. Karena haknya itu di laki-laki tadi. Betul.
Istri walaupun ratusan ribuan kali ngomong cerai nggak jatuh. Cuman jadi bini jangan belagu. Tiap berantem ceraiin gue. Kalau laki lu bilang iya gue ceraiin, nangis loh. Nggak ada gantinya. Makanya jangan pada belagu jadi bini. Oke, nih selanjutnya nih Mah. Tadi ada pertanyaan yang menarik terkait yang tadi yang tunadaksa mana ya? Oh ini. Nih, ketika menjalani hubungan selama 5 tahun dengan pasangan lelaki tunadaksa, itu gangguan pendengaran. Selama ini dia sifat itu mengayomi, memahami, tidak pernah menyakiti dan juga pekerja keras. Dan komunikasinya lancar dan terkadang terjadi beda pendapat. Apakah baik jika diteruskan ke jenjang yang lebih serius? Terkadang soalnya menimbulkan keraguan apakah dia bisa membina rumah tangga dengan baik karena kondisinya bisa melanggengkan rumah tangga ada 4 T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ketiga, tasawur. Tiap ada masalah bermusyawarah. Yang keempat, tafi. Kalau ada kesalahan, suami istri maafkan. Kalau istri punya kesalahan, suami yang memaafkan. Silakan lanjutkan. Bukan karena tunadaksa, bukan karena tunanetra dan seterusnya, tapi kembali kepada saling pengertian suami istri. Kan suka banyak yang lebih tua suami, lebih tua istri. Istri yang punya kekurangan, suami yang punya kekurangan, nggak masalah. Selama orang rumah tangga saling mengayomi, saling logik. Tahu nggak saling? Dua-duanya mau mengalah. Karena dari pertanyaannya juga udah ada kata-kata bahwa itu mengayomi. Iyalah, 5 tahun terusin nyari yang di luar juga yang normal, kupingnya belum tentu benar. Banyak yang nyambelin kan. Alhamdulillah dia tidak mendengar Anda teriak-teriak juga. Begitu kan? Betul, Mama. Mah, ini ada pertanyaan lagi, Mah. Naon? Kalau buku nikah hilang, apakah harus nikah lagi? Tidak. Buku nikah hilang di KUA arsipnya ada. Nggak harus nikah lagi. Tidak usah nikah lagi kecuali dengan perempuan yang berbeda. Pergi ke KUA, Anda ngomong tanggal berapa, bulan berapa Anda menikah, di buku arsip pasti ada. Saya yakin yang nanyanya emang pengen nikah lagi. Iya. Dari alasan saya katakan tidak usah. Anda cari arsip di KUA. Begitu. Betul. Kecuali SIM hilang. Nah, bikin SIM baru. Karena kalau SIM ada batas waktunya 5 tahun. Kalau surat nikah seumur hidup. Begitu. Nih, ini ada pertanyaan mungkin dari rumah tangganya nih, Ma. Nih, Mama, bagaimana menyikapi sifat suami yang tantrum seperti anak kecil? Kadang dewasa, gembira, tiba-tiba bad mood seperti anak kecil. Saya yakin kelakuan suami seperti ini bukan baru sekarang, dari dulu. Cuman dulu kena perasaan cinta yang negatif hilang. Hanya karena Anda cinta. Oh, pas PDKT-nya kelihatan bagus-bagusnya. Gitu. Kan kalau orang bercinta mah pesek kayak mancung, kulitnya burak paling bule, rumahnya jauh jadi dekat. Jadi ketika Anda menilai pada saat itu salah menilai. Emang kenyataannya begitu dari dulu, bukan baru sekarang. Darah siko terima karena Anda dari dulu milih dia gitu. Ya kan? Siap. Assalamualaikum, Ma. Apa hukum poligami kalau istrinya nggak ridho? Dalam Islam udah sering dibahas nih sama Mama. Yang namanya suami mau menikah lagi tidak ada syarat izin dari si yang pertama. Yang penting suami punya kemampuan. Nah, tapi Allah bilang, "Fa in khiftum la ta'dilu fawahidatan." Kalau kalian suami tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Artinya kalau dengan istri 1 kalian tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ngapain nyari yang kedua, yang ketiga? 1 aja urusin dulu. Gitu lu ngaca jadi laki dan belakang kawin. Duit aja kagak punya, mikir tahu. Kuat punya mertua banyak. Bukan kuat punya mertua banyak, lu mikir. Yang disebut adil, ki lu jangan bela-bela lelaki lu yang salah. Yang disebut adil, adil papan, adil pangan, adil waktu. Karena kata Allah, rasa kasih sayang tidak mungkin bisa adil.
Betul mah. Saya tuh nggak belain mah, karena nggak kuat mah, nggak berani juga mah. Nggak kuat apa? Cukup satu aja. Ya ngapain beli 2? Kemana? Kalau beli 2, beli 3, kebanyakan ke yang pertama ngebohong, yang kedua ngebohong, yang ketiga ngebohong. Punya bini 3, nginepnya di musola. Mau di musola. Musola banyak nyamuk lagi. Beli dapat 3 bininya. Pertanyaan terakhir. Naon? Nih, Mama saya mau tanya. Saya sampai saat ini masih single, tapi orang tua saya sempat ingin memperkenalkan saya dengan seseorang. Ya. Di satu sisi saya ingin bisa menikah, tapi dengan pilihan saya sendiri. Nah, jadinya di sisi lain takut jangan tuh. munafik. Yang namanya kita orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Betul. Ketika orang tua Anda memilihkan jodoh buat Anda, jangan ditolak dulu, lihat dulu. Siapa tahu itu Anda suka. Jangan munafik jadi orang pengen buru-buru nikah, dijodohin orang, lu nolak, mikir dong. Lu nyari sendiri kagak bisa, dicari nama lu nolak. Salah pakai ini nih, gereget kemana orang gitu. Dicari nama emak lu. Kita tidak mungkin menjatuhkan anak ke lubang yang dasar. Betul. Tapi menginginkan anak yang terbaik yang membuat mereka bahagia. Begitu emak-emak. Makanya cari emak kayak begini. Apalagi kalau misalnya dikenalin ini di tempat-tempat yang baik seperti kajian-kajian di masjid-masjid. Kalau Anda pengen cari berlian di toko berlian, pengen cari emas di toko emas. Kalau Anda pengen pasangan Anda baik, pergi di masjid, pergi di musola, pergi di tablik akbar, pergilah Anda ke tempat-tempat kajian ilmu agama. Di situ menemukan berlian Anda. Luar biasa. Itu dia tips dari Mama Dede. Itu langsung menutup ya Maya pertanyaan-pertanyaan kita dan juga menutup episode pada hari ini, Ma. Terima kasih banyak Mama sudah berkunjung ke BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji yang nggak sombong, Ma. Ya. Dan alhamdulillah saya dikasih minum. Ini boleh minum nggak? Boleh, Mama. Belum ditawarin, malu kita. Oh iya, maaf dari menit pertama ya. Aku juga minum, Ma. Mama, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali pencerahan-pencerahan buat teman-teman yang ngerasa pernikahan itu adalah sebuah momok yang menakutkan. Bahkan kehidupan ketika berumah tangga itu menjadi satu hal yang mungkin ya dikhawatirkan oleh banyak orang. Semoga teman-teman semua yang udah menonton episode ini bisa tercerahkan dan bisa dapat memahami nih kata-kata dari Mama, tausiah-tausiah dari Mama, dan juga setiap halnya itu bisa dijalani dengan baik di kehidupannya masing-masing. Amin, amin, amin. Terima kasih Mama, sehat-sehat selalu Mama. Terus beraktivitas yang bisa membuat orang lain menjadi jauh lebih baik. Karena begini, hidup hanya sekali. Rasul mengatakan ketika seseorang meninggal dunia, tidak akan bergerak hati seorang sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu, kemanakan masa mudamu, dari mana kemana kekayaanmu, dari mana kemanakan ilmumu, untuk apa seluruh hidupku. Jadi biar gak salah kita menjawab, saya manfaatkan sebaik mungkin. Nanti jawabnya begitu, Ki. Betul. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ikro Talks kita di episode Mama Dede. Kita ketemu lagi di episode-episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.